Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa kembali ketemu dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Ini di awal pekan, wah seru sekali, banyak cerita yang menarik. Tapi yang makin seru ini kelihatannya soal ijazah palsu, ijazahnya, bukan jangan sebut ijazah palsu ya, ijazahnya Gibran Rakabuming. Jadi setelah habis, belum habis sebenarnya, belum habis Pak Jokowi terbit sekarang soal ijazah Gibran. Dan seperti biasa, kami ajak Anda ngobrol dalam program Off the Record, baca berita, membaca berita di balik berita. Saya Hersubun Arif. Dan saya Greta, senang saya menjumpai teman-teman semua. Semoga Ya, kita semangat ya menghadapi yes. pekan ini. Ya, saya jujur aja soal ijazahnya Gibran ini saya rada mumet, Mbak, baca anunya. Sejak awal saya bingung ini mana yang benar gitu. Makanya kalau Bung Roy Suryo ngasih sekolah yang begini, 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 mabok saya bacanya itu. Tapi sampai mabok ini apa sebenarnya yang terjadi? Tapi ketika sejak kemarin atau hari ini itu beredar tulisan seorang dosen di IPB ya, Mbak ya, IPB ya, IPB Bogor, Institut Pertanian Bogor yang dia juga lulusan dari Australia, anaknya juga sekolah di Australia. Itu saya makin agak sedikit mulai paham gitu. Bahkan dia mempertanyakan jangan-jangan Gibran tuh memang lulusannya cuma SD, bukan hanya SMA-nya saja yang nggak diakui, SMMP-nya nggak diakui. Nah kalau lulusan SD ya itu serius, ini bisa batal dong pencalonannya dia sebagai posisi dia sebagai wakil presiden ya Mbak Agi, dan bahkan dia bisa dikenakan pidana karena dianggap memalsukan ijazah, kan jadinya serius seperti itu konsekuensinya Mbak Agi ya. Iya, jadi memang ini bergulir ke ranah yang lebih serius lagi, Mas Iya. Yesus. Setelah berbagai data-data itu terkuak, begitu ya. Ya, ya. Salah satunya ini kesaksian dari Mailani Buiten Zorgi. Itu Orang nama mungkin dia itu, Bu Yutun itu Zorgi nama itu. asli apa enggak? Ini nama asli karena Oh, dia memang oh. kelahiran Bogor, dia sampai dengan lulus SMA di Bogor, kemudian kuliah di IPB dan S1 IPB, S2 S3 di Australia di University of Sydney, dan kemudian dia juga pernah mengajar. Setahu saya pernah mengajar di Australia juga Ah, di universitas di sana, dan kemudian dia juga menjadi kalau di IPB-nya setelah kembali di IPB dia mengajar di ekonomi sumber daya dan lingkungan. ah, Ini ada di Fakultas Ekonomi dan iya, iya, Manajemen gitu ya. iya, Ini salah satu jurusan yang bergengsi lah begitu. iya, iya, iya. Saya pikir ini nama Bu Yutun Zorgi itu nama kayak banyak orang-orang NU kalangan misalnya dari Banjarnegara terus dia Al Banjari Hmm, ya misalnya begitu atau jadi banyak. betul. Kalau ini nama aslinya ya seperti itu ya. Oke. Iya ya. Ya, menarik ini figur ini karena kalau tidak salah dia dulu termasuk salah satu pendukungnya Pak Jokowi ya. Kalau sekarang dia nulis seperti ini jadi menarik juga. Tapi sebelum itu nanti kita bahas, kita omongin dulu. Saya belakangan ini juga banyak sekali mengamati terutama di X ya. Ini muncul banyak sekali akun-akun yang membela dari Gibran Rakabuming. Ini kelihatannya diaktifkan ya Betul. karena serangan dari Roy Suryo dan juga banyak netizen yang sangat gencar soal ijazahnya, soal lulus ijazah yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming itu saya lihat gencar banget di Betul. media-media sosial, terutama X yang membela Gibran. Dan ada beberapa yang misalnya mengaku sebagai praktisi juga pendidikan yang dia punya pengalaman di Australia, terus kemudian aja itu konsultan pendidikannya di Australia. Ada juga yang mereka mengaku sebagai teman sekelasnya Gibran di Singapura. Jadi nggak main-main juga. Ini cukup cukup serius wacana ini. Jadi sangat serius, dan belakangan kita juga jadi bertanya-tanya karena Rismon kemarin kan juga sempat mendatangi Kementerian Kantor Mendikbud. ya Mhm. Dikdasmen. Nah, sekarang namanya Dikdasmen. Dikdasmen, bukan Mendikbud Mhm. lagi, udah dipecah Mbak Agi sekarang ini ya. Dan Mhm. dan dia katanya dijanjikan baru beberapa hari yang akan datang ya, pekan depan nggak salah, katanya dia akan dijawab bagaimana statusnya Gibran itu, apakah dia betul-betul disetarakan dan itu sebagai tanda kelulusan atau hanya surat keterangan biasa saja, karena kita juga punya sumber di Kemendikbud yang menyatakan itu sebenarnya nggak bisa jadi dasar untuk pendaftaran di KPU kan. Itu ramai banget Mbak, apalagi KPU kok yang mencurigakan juga ijazahnya tanda apa pendidikan terakhir dari Gibran itu sama dengan bapaknya juga nggak tertulis kan di situ ya Mbak ya. Iya, jadi ini ada beberapa hal ya yang kalau menyoroti ijazah Gibran ini klaster per klaster masalah Ah itu ya, harus kita ya. telaah satu persatu. Nah Coba itu. kita juga mendapatkan screenshot itu mengenai yang disebut sebagai surat penyetaraan gitu, Mm, surat keterangan penyetaraan atau apalah begitu ya, yang setara dengan ijazah begitu Mas Hersu. Tapi ternyata itu
hanya berupa surat keterangan Ya. yang nanti ada penjelasan dari narasumber kita yang mengatakan bukan seperti itu kalau surat penyetaraan yang bisa dikatakan sebagai ijazah gitu, diakui sebagai ijazah sama halnya sama dengan di Indonesia di SMA. Nah, kita juga ini kita harus klaim dulu Mas Hersu bahwa sekarang ini buzzer yang disebut oleh Mas Hersu tadi mengatakan bahwa tapi kan sudah lulus S1, mana bisa S1 itu lebih tinggi levelnya ketimbang SMA begitu kan. Jadi nggak mungkin lah bisa lulus S1 tanpa dia memiliki ijazah SMA, yaitu di Indonesia. Makanya kita persyaratan KPU adalah disetarakan dengan pendidikan di Indonesia. Sementara kalau di luar negeri pendidikannya, saya sudah ngulik-ngulik ya karena saya juga bukan lulusan dari SMA luar negeri begitu dan juga S1-nya luar negeri. Jadi saya banyak mencari tahu dan saya mencari tahu narasumber kita yang di Kemendikbud. Nah, terus kemudian juga surat keterangan itu memang sangat sulit gitu dikeluarkan. Nah, sistem pendidikan di sana juga sangat berbeda. Jadi SD sampai dengan SMA ada yang 11 tahun, ada yang 12 tahun. Nah, rupanya Gibran ini kita tidak mengetahui dia ikut yang mana karena dia juga tidak memiliki ijazah SMA yang disebut sebagai sertifikat high school gitu, high school sertifikatnya di Orchid Park gitu Mas Hersu. Jadi nanti kita kulik satu persatu, coba ya kita lihat dulu. Dan saya kira yang juga cukup penting, kita juga punya, kalau kita googling itu pernah KPU mengambil keputusan ya Mbak dalam kaitannya dengan pendaftaran caleg PSI di Jawa Timur ya, yang dia di punya Surabaya, ijazah, di kota Surabaya. Di Surabaya ya, dia punya ijazah S1 dari Amerika, tapi kemudian digagalkan pencalekannya karena dia ternyata tidak punya ijazah SMA yang bisa setara dengan Indonesia. Jadi yang Mbak Agi katakan tadi, walaupun dia S1, tapi kalau menurut aturan di KPU katanya bahwa dia tidak punya ijazah SMA, dia nggak bisa mendaftar sebagai caleg itu. Nah, itu ada presidennya sebenarnya di KPU juga. Gitu. Ada presidennya. Ya, oke, nanti kita bahas itu ya. Kita bahas itu juga. Coba ya kita lihat dulu keterangan dari sumber of the record di Kemendikbud. Ini dia menyebut seperti ini ya berdasarkan hasil pertanyaan kita Mas Hersu. Mbak Gibeta, surat yang beredar sebagai penyetaraan punya Gibran itu bukan surat penyetaraan tetapi surat keterangan. Begitu dia lebih tahu ya daripada kita. Coba suratnya seperti apa, ini Mas editor kita akan tampilkan. Surat penyetaraan ijazah itu memiliki kekuatan legal yang sama dengan ijazah di Indonesia. Itu Mas Hersu bedanya ya. Jadi penyetaraan ijazah itu memiliki kekuatan legal yang sama dengan ijazah yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu berupa surat keputusan dirjen, bukan surat keterangan. Jadi itu surat keputusan ya itu ya, karena dia dokumen negara itu ya dianggap ya. Betul, dan itu baru bisa dikeluarkan setelah melakukan penelitian satu persatu tentang mata pelajarannya. Bayangkan, jadi begitu sulitnya. Dan dia memberikan contoh, walaupun tidak memberikan contoh foto begitu ya mengenai surat penyetaraan tadi, tapi kurang lebih seperti ini isinya katanya. Judulnya Keputusan Direktur Jenderal, jadi bukan surat keterangan. Kemudian di bawahnya hasil penilaian kesetaraan, bla 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 begitu ya. Dan di bawahnya ada lagi konsideran, menimbang, mengingat dan seterusnya, dan terakhir memutuskan bahwa ijazah ini yang dari ini setara dengan yang ada di Indonesia, kurang lebih demikian Mas Hersu. Nah, ini yang berbeda dengan surat keterangan yang dimiliki oleh Gibran. Tapi apakah ini kan surat keterangan yang berdasarkan narasumber kita, tapi apakah memang kemudian muncul lagi, keluar lagi surat keputusan dari Direktorat Jenderal itu tadi yang di-keep dan tidak pernah keluar, tidak pernah dilihat publik, saya tidak tahu. Nah, ya kita tunggu janjinya dari Sekjen Sekretaris Disasmen ya. Sekretaris Jenderal yang ditemui oleh pekan depan atau pekan ini berarti ya. Pekan ini yang ditemui oleh Rismond ya. Kemarin kan dia janji akan menunjukkan itu. Oke, lanjutkan Mbak. Menunjukkan itu dan akan memperlihatkan siapakah yang tanda tangan. Nah, yang tanda tangan itu orangnya sekarang masih ada di sana dan sudah naik pangkatnya. Oke, kita kembali ke sini. Di sini ditulis ya, di atasnya memang kop suratnya itu adalah pendidikan dasar dan menengah. Surat keterangan nomor sekian gitu ya. Terus kemudian ini mohon maaf ini fotonya agak buram. Di situ ditulis surat keterangannya Gibran ini ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menerangkan bahwa nama Gibran Rakabuming Raka
tempat tanggal lahir Surakarta 1 Oktober 87, nama orang tua Insinyur Joko Widodo. Telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insearch, Sydney, Australia tahun 2006. Yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Itu saja. Ini jadi kekuatan hukumnya jelas kurang, Mas. Surat keterangan ya, gitu ya. Surat keterangan. Ya, surat keputusan iya, ya. Bukan penyetaraan. Jakarta 6 Agustus 2019 atas nama Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Dr. Sutanto SH MA NIP bla bla. Nah, kemudian sekarang di sebelahnya Bapak ini udah jadi dirjen sekarang ya. Iya, bapaknya sekarang sudah menjadi dirjen. Jadi terus kemudian ada ini dari narasumber kami ini menulisnya dengan bahasa verbal kita ya, bahasa percakapan tidak resmi karena kami menanyakannya juga by WA begitu ya. Dan dia mengatakan bahwa, Mbak, ini ceritanya Dikbud nggak mau mengeluarkan surat penyetaraan, hanya melakukan penilaian terhadap sertifikat yang diperoleh Gibran di UTS dari daftar nilai sertifikatnya. Jadi dilihat daftar nilai sertifikatnya. Saya pernah lihat ada pelajaran dasar akuntansi di sertifikat itu, di sertifikat milik Gibran. Sehingga Dikbud hanya memberi keterangan kurikulum yang diikutinya itu hanya selevel SMK. Tadi disebutkan ya bahwa selevel di situ disebutkan adalah soal peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Jadi kurang lebih demikian yang sudah dipelajari oleh Gibran. Kata dia, data digitalnya ada semua di Dapodik katanya ya. Penyetaraan itu diperlukan apabila dokumen tersebut digunakan di Indonesia dan memiliki dampak hukum seperti mengikuti proses pemilihan dan sebagainya, dibuat syarat izin praktek dan sebagainya seperti terapis kesehatan dan sebagainya. Itu penyetaraan itu diperlukan untuk itu, berkaitan dengan itu. Nah, dia juga mengatakan ini makanya dulu sempat beredar foto Gibran yang sudah dicetak juga dan kita tahu waktu itu kenapa ini tidak dipakai. Kita bertanya waktu itu bahwa foto resmi dari Wapres itu tadinya ditulis Gibran Raka Buming Raka BSc, Bachelor of Science gitu. Tapi akhirnya sekarang yang beredar yang digunakan kan hanya Gibran Raka Buming Raka saja. Jadi rupanya kalau dilihat ini sepertinya sudah ada keraguan memang dari yang Mase Gibran ini. Ya mengantisipasi lah, udah diantisipasi. Mengantisipasi sebetulnya sudah tahu begitu. Nah kemudian masih dari narasumber kita, dia mengatakan juga untuk dapat surat penyetaraan SMA aja Kemdikbud itu susahnya ampun-ampun, tapi karena anak presiden ya dikasih lah. Ya itu penilaian dia seperti itu. Dulu pernah kita bahas ini, UTS Insert itu persiapan masuk, kalau yang jalan setahun D1, kalau 6 bulan cuma sertifikat kursus. Ada yang bahasa Inggris, ada yang materi pra-universitas. Nah kalau berdasarkan keterangan dari Dr. Tifa, keterangan dari Roy Suryo, itu yang bersangkutan yaitu Gibran itu hanya mengikuti sekitar 6 bulan karena katanya mereka memiliki bukti tersebut begitu. Yang jelas entah 6 bulan entah 8 bulan tapi tidak sampai 1 tahun, kabarnya demikian Mas Hersu. Saya pernah ngawal pengajuan penyetaraan SMA dari Brunei. Prosesnya ribet di penelitian kurikulumnya untuk disesuaikan dengan surat keterangan lulus di Indonesia. Waktunya tidak cepat, jadi harus diteliti satu persatu rupanya. Agar bisa kuliah di sini, saya kasih jalan untuk mengajukan sebagai siswa pindahan dari luar negeri ke SMA di sini. Jadi nggak bisa langsung kuliah, Mas Hersu, harus pindahan, seolah dia pindahan dari SMA di sana ke sini. Padahal dia udah punya ijazah dari Brunei, dan itu tidak berlaku. Karena ijazah SMP-nya sudah dapat penyetaraan, tapi masuk Dabodiknya yang lama. Jadi menurutnya dalam tanda kutip perlu ordal agar nomor induk siswanya keluar dan diprioritaskan sudah diverifikasi begitu. Jadi artinya kalau seandainya dia mau masuk universitas di Indonesia maka dia harus memiliki ijazah yang asli dari Indonesia. Nah, jadi anaknya tambah 1 tahun sekolah di sini agar dapat ijazah SMA. Dia bisa sekolah SMA di sini dengan alasan yaitu pindah sekolah tadi dari Brunei ke SMA di Indonesia, tambah 1 tahun mendapatkan ijazah SMA, baru dia kemudian bisa melanjutkan berkuliah di Indonesia. Ini dia juga mengatakan untuk surat keterangan Gibran itu dikeluarkan Menterinya Nadiem, biasanya yang tanda tangan dirjen terkait.
Kalau S1 di Ditjen Dikti, kalau SD, SMP, SMA tentu saja Ditjen Dasmen, Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang ini salah, paket C yang teken juga bukan menteri, tapi kepala lembaganya. Jadi kalau ada paket C, misalnya seperti Gibran gitu atau yang lainnya, misalnya hanya bersekolah selama 11 tahun di luar negeri, maka dia harus menambah 1 tahun di Indonesia untuk paket C, dan kemudian itu yang tanda tangan adalah kepala lembaganya. Karena saat ini beredar di media bahwa yang tanda tangan itu adalah Pak Menteri, dan Pak Menteri itu sekarang sedang dalam kasus korupsi, menghadapi kasus korupsi. Ya, yang tanda tangan bukan Nadiem, saya rasa secara teknis memang bukan menteri begitu, pasti dari dirjennya. Ya. Begitu Mas Erso. Oke. Jadi ini dari sisi itu saja mulai clear ya, bahwa yang itu pun katakanlah misalnya betul itu dia pernah sekolah di sana, dan kemudian ada penyataraannya itu secara dokumen hukumnya tidak cukup kuat ya, karena dia hanya berupa keterangan, bukan keputusan. Harusnya sebagai sebuah keputusan. Jadi saya membayangkan kalau hilang ijazah mungkin juga akan semacam itu ya, atau seperti apa keputusannya, atau misalnya kalau kita kehilangan paspor, misalnya kan itu ada surat perjalanan laksana paspor, surat keterangan laksana paspor, SKLP dan sebagainya, apa seperti itu ya kira-kira samanya ya. Tapi yang jelas ini, kalau ini mungkin saya bayangkan ribet ya, bukan hanya sekedar sama dengan keterangan kehilangan ijazah ya, karena ini betul-betul harus diteliti apakah apakah apple to apple dengan Indonesia gitu, kalau dari sisi mata pelajaran yang diambil gitu ya, maksudnya Mbak. Iya, jelas itu Mas Ersu. Bahkan ada keterangan juga, coba baca di Facebooknya Meilani Buitanjorgi, dan di situ ditulis ada yang menulis itu Mas Ersu, namanya Ruli Ahdiat Santabrata. Saya mencari tahu siapakah Pak Ruli Ahdiat Santabrata ini. Ternyata yang bersangkutan ini adalah praktisi IT, pakar software di sebuah perusahaan di Amerika. Dia juga aktif dalam kawal pemilu, kawal COVID dan sebagainya. Jadi walaupun mungkin dia adalah diaspora, dia juga peduli terhadap Indonesia, dan juga memang sering berada di Indonesia. Dia sering memberikan pelatihan-pelatihan di universitas di Indonesia. Dan di situ dia menjelaskan antara lain memang Mas Ersu, bahwa memang sangat berbeda pendidikan di luar dengan di Indonesia. Jadi seperti misalnya di Indonesia kurikulumnya sudah dipatok begitu. Jadi untuk lulus SMA dia itu harus lulus matematika, artinya nilainya paling tidak 6 begitu ya. Terus kemudian dia kalau masih ada Pancasila, dia juga harus Pancasila, bahasa Indonesia juga tidak boleh 5. Kemudian yang mata pelajaran yang penting itu memang sudah ada nilai minimalnya begitu kan. Nah, sementara kalau di luar negeri itu dia lulus 4 mata kuliah dan kemudian nilainya itu di bawah 50% dan sebagainya, itu ya dia bisa melanjutkan saja begitu. Cuman memang ada seperti kayak di Singapura tuh diatur ya, hanya nilai sekian dia hanya bisa ada yang nggak bisa melanjutkan ke magister, ada yang kan ada aturan-aturan semacam itu kan Mbak Agi. Betul. Dan bahkan untuk misalnya untuk yang UTS itu tadi yang ada di Australia, University Technology of Sydney itu University of Technology Sydney itu tadi yang program insertnya yang diikuti oleh Gibran. Itu kalau di Singapura ya untuk universitas seperti MDIS yang memang Gibran lulusan dari situ itu bisa Mas Ersu. Karena katanya banyak pengecualian lah, tapi dari situ tidak bisa dipakai untuk mendaftar misalnya ke NTU, Nanyang Technological University atau NUS ya, atau NUS, National University of Singapore. Itu nggak bisa karena memang itu universitas kelas universitas riset yang terkemuka lah gitu di Asia maupun di dunia. Jadi memang untuk tertentu saja. Nggak nyampe otaknya ya kira-kira kalau dipaksakan. Ada ya istilah kalau kita mudahnya nggak nyampe otaknya, memang kualifikasinya nggak bisa. Tapi kalau di ini istilahnya adalah ada gap begitu, ada gap pengetahuan. Juga di Jerman misalnya memang banyak juga lulusan SMA itu tidak semuanya bisa ngambil S1. Ada yang hanya disarankan ke vokasi gitu. Jadi memang ada semacam dan kalau yang mengambil S1 itu biasanya di SMA-nya malah dia udah disiapkan dengan 4 bahasa misalnya gitu. Jadi kalau yang untuk vokasi ya nggak perlu semacam itu. Jadi memang beda sistemnya dengan kita. Kalau kita kan semua orang kuliah, entah jadi apa nanti setelah di sarjana nggak tahu, pokoknya penting habis lulus SMA, SMK, kuliah gitu ya Mbak. Betul. Jadi kalau menurut Pak Ruli Ahdiat ini, dia menulis misalnya untuk Orchid Park
Orchid Park Secondary School, sekolahnya Gibran SMA di Singapura, dia menyebut OPSS adalah secondary school di Singapura yang setara kelas 7 sampai 10 Indonesia. Kelas 7 itu kan kelas 1 SMP, kelas 10 1 SMA. Jadi nggak sampai selesai di level 12 atau SMP plus kelas 1 SMA. Jadi siswa di sana mengikuti ujian GCE, yaitu General Certificate of Education N level itu adalah normal level dan O level itu adalah ordinary level. Jadi selesainya bukan A level itu adalah advanced level yang artinya SMA komplit. Nah, Gibran ini bukan termasuk SMA yang komplit, yang kalau itu memiliki living certificate setelah 4 tahun, Mas Hersu. Siswa di sana mengikuti ujian GCE N level atau O level sebagai living certificate setelah 4 tahun. Ini setara SMP plus bagian SMA awal, bukan SMA lengkap. Untuk masuk universitas di Singapura atau setara, siswa harus melanjutkan ke junior college atau GCE A level atau advanced level tadi selama 2 tahun. Ini yang tidak dilakukan oleh Gibran. Jika Gibran hanya sampai ordinary or normal level, yaitu 2002 sampai 2004, ini belum memenuhi standar SMA Indonesia. Selain itu, seperti disebutkan Melanie, yaitu GCE tidak mensyaratkan kelulusan semua mata pelajaran dengan nilai minimum. Sertifikat tetap diberikan meski nilai di beberapa subjek di bawah 50%. Berbeda dengan ijazah Indonesia yang mengharuskan lulus semua mata pelajaran. Iya, 50 nggak lulus itu ya kali Indonesia ya. Dia nggak lulus. Oke. Sudah jelas. Ini disebutkan, saya lanjutkan ya supaya nggak sepotong-sepotong nih. Kenapa bisa masuk MDIS? Management Development itu ya, Institute of Singapore. MDIS adalah institusi swasta tertua di Singapura, yaitu sejak 1956. Berfokus pada program kerjasama dengan universitas asing seperti University of Bradford hingga 2017. Sekarang sudah tidak lagi bekerjasama dengan Bradford University, di mana Gibran katanya memiliki sertifikat dari Bradford. Untuk program S1 seperti Bachelor of Science Marketing, yaitu top up degree via Bradford, syarat masuk bagi siswa internasional dari Singapura Australia biasanya adalah minimum sertifikat secondary level seperti GCE O level, minimal 4 subjek dengan nilai C atau 50% atau lebih atau setara. Dengan itu saja sudah bisa masuk, Mas Hersu. Pathway alternatif, jika tidak memiliki A level atau advanced level atau SMA lengkap, calon mahasiswa bisa melalui diploma atau foundation program seperti INSERT UTS yang setara year 12 di Australia. Ini umum untuk siswa dengan gap pendidikan. Jadi rupanya masuk gitu ya, tadi yang disebut dengan gap pendidikan. Dan MDIS dikenal menerima siswa dengan latar belakang beragam, termasuk yang hanya lulus secondary school Singapura tanpa E-level. Jadi berarti itu sama dengan yang tadi kita bahas ya, seorang calon caleg dari PSI yang dibatalkan oleh KPU Surabaya ya, karena kan orang sekarang banyak gimana mau dipersoalkan orang udah kuliah udah di MDS kok masih dipertanyakan ijazah SMA-nya gitu, karena sistemnya berbeda ya dengan di Indonesia. Nah, kalau yang kasus mungkin kita bahas sedikit yang kasus yang calon PSI itu Mbak, supaya jadi bisa ada pembandingnya gitu. Oke. Jadi ini ya, saya mulai ini ya dari keterangan dari Detik nih, menarik nih Mas Hersu. Ini disebutkan ya bahwa KPU Surabaya mencoret satu bacalek dari PSI, yaitu karena yang bersangkutan dinilai tidak memiliki ijazah SMA yang diakui oleh Kemendikbud RI. Ini peristiwa pada tahun 2018. Ya, dia akan running untuk 2019 untuk calon legislatif Kota Surabaya. Nah, Frankie Sudibyo atau Liao Chie Fran, ini nama aslinya, itu memiliki ijazah setara sekolah SMA lulusan Singapura dengan masa belajar hanya 11 tahun dari sejak dia sekolah dasar di sana. Yang sama tadi itu ya, oke. Itu tadi, ya. Nah, ijazah SMA 11 tahun tersebut tidak diakui di Indonesia karena Kemendikbud hanya menerima ijazah lulusan luar negeri yang memiliki masa studi 12 tahun dari tingkat SD hingga SMA atau sederajat. Saya rasa ini pengecualian. Loh, tapi kan di Indonesia saja ada yang akselerasi. Iya, tapi itu kan sudah terdaftar gitu. Jadi sudah jelas yang di situ anaknya lebih pintar, anaknya dengan berbagai tes apa dan sebagainya yang memang dipersyaratkan oleh Kemendikbud. Itu kasus yang berbeda. Ini kan yang umum ya. Kemudian di Singapura itu ada 2 model sekolah, ada yang 11 tahun dan ada yang 12 tahun. Nah, bacalek ini ngambil yang 11 tahun, sementara yang diakui yang 12 tahun oleh Kemendikbud. Jadi berbeda jalurnya Mas Hersu.
Nah, ini Komisioner KPU Kota Surabaya waktu itu, Nurul Amalia, mengatakan lulusan luar negeri bisa menjadi bacalek asal melalui proses persamaan ijazah dari Kemendikbud untuk SMA dan Menristek Dikti untuk jenjang sarjana. Jadi dua-duanya ini kan harus disetarakan. Khusus untuk Frankie harus ikut kelas 12 selama 1 tahun atau ikut paket C. Ya udah nggak gitu lagi 2018 2019 Ya, kita kan ada waktu oke. pendaftaran ya, dan verifikasi. ya, dan menariknya dia lulusan sebuah kampus di Amerika ya, sarjana dari Iya. sana dia. Ya. Betul-betul. Ini saya lanjutkan lagi. Karena seperti itu rekomendasi dari Mendikbud, dia dipastikan gagal nyalek. Dia juga ngaku punya ijazah sarjana dari Universitas Amerika, tapi tidak bisa diambil karena terbentur biaya sehingga KPU tidak bisa berbuat banyak. Nah, ini keterangan dari Detik tadi. Coba kita baca perbandingannya yang dari Jawa Pos ya. Di Jawa Pos ini lebih menarik lagi karena ada keterangan dari pihak PSI-nya. Di situ disebutkan bahwa Sekretaris DPD PSI Surabaya ketika itu William Wirakusuma kecewa dengan peraturan KPU tersebut ya karena calegnya dicoret. PSI kan susah untuk dapat caleg yang qualified, punya ijazah apa dan sebagainya. Tapi dia mengatakan kami tidak apa-apa dicoret supaya memberikan pendidikan politik bahwa ini loh ada calon lulusan luar negeri yang tercoret karena syarat peraturan untuk daftar caleg minimal adalah SMA. Nah, dia kemudian menjelaskan Mas Hersu William ini. Frankie itu lompat kelas langsung kuliah dan diterima di Amerika. Nah, ini prosesnya. William menjelaskan banyak contoh kasus anak-anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata bisa lompat kelas yang langsung kuliah di luar negeri, bahkan dari SMP langsung kuliah. Nah, ini yang perlu dipertanyakan, apakah Frankie tadi memang lompat kelas karena dia cerdas? Ini kan klaim sepihak. Sementara kalau dia cerdas, kenapa universitasnya diparahi di apa namanya itu ya? Universitas, coba saya cari dulu. Kampus Ruko juga ya ini ya. Ya, ini kampus yang di Amerika ya disebut namanya adalah Valparaiso di Valparaiso University di kota Indiana, Amerika Serikat. Yang coba saya cari ya keterangannya by AI. Ini universitas adalah universitas swasta kecil yang terletak di kota besar pinggiran kota, merupakan kampus perumahan. Gitu. Ya. Jadi kampus swasta kecil pula Mas Hersu, dan itu kampus hanya untuk sekitarnya begitu, kampus perumahan. Detail lengkapnya ada di silahkan mencari bisa Google sendiri kita ya. Kita nggak akan detail soal itulah ya, bukan. Kita nggak akan detail. Tapi ini yang menarik lagi, saya lanjutkan sedikit lagi nih Mas Hersu. Jadi klaim dari William tadi kalau saya rasa tidak memenuhi syarat ya klaim tersebut, karena kalau seandainya dia memang lompat kelas karena cerdas karena apa, dia akan memilih dia dapat beasiswa bahkan mungkin dari universitas besar gitu. Nah, Frankie sudah memiliki ijazah S1 dari Valparaiso University, tapi KPU tidak hanya memeriksa ijazah terakhir bacalek. Jadi menurut KPU ya, Ketua KPU Surabaya Nur Samsi menerangkan bahwa KPU tidak bisa menerima calon dari PSI sebab ijazah yang dikumpulkan hanya setara kelas 11 SMA. Meskipun sudah memegang ijazah S1, KPU tetap tidak bisa meloloskan. Yang tidak meloloskan bukan KPU, tapi peraturannya. Karena aturannya mensyaratkan SMA, bukan S1. Jadi walaupun dia sudah S1, terserah. Yang penting yang dicari ini ijazah SMA-nya. Gitu. Ya, dan yang menariknya Mas Hersu itu ada keterangan dari Melanie Buten Zorgi. Dan saya rasa ini keterangannya ini qualified karena berdasarkan pengalaman yang bersangkutan begitu ya, tidak hanya asal omong-omong saja. Nah, ini Melanie ini menyertakan ijazah dari anaknya juga loh, sampai dipantang ini loh. Ijazahnya ditunjukin loh ya. Ditunjukin nih, bahkan dia berani nunjukin ijazah gitu, dan tersebar sekarang yang nge-share sudah ribuan banyak sekali. Itu adalah ijazah dari lulusan SMA di Australia, yang karena tadi kan dikatakan Gibran surat keterangannya dianggap setara kan, tadi yang UTS tadi setara dengan SMK, maka kemudian ditunjukkan ini. Nah, yang menarik ini postingan dari Melanie adalah seperti ini. Mungkin saya tidak bacakan keseluruhan ya, tapi kurang lebih begini. Di Indonesia penyetaraan ijazah luar negeri diatur oleh Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020 tentang penyetaraan ijazah luar negeri. Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar menengah dalam sistem ASIC yang diakui sebagai School Leaving Certificate resmi. Berhubung Gibran klaim dia lulusan SMA di Australia, maka berikut saya lampirkan contoh High School Leaving Certificate SMA di Australia milik anak saya. Pada sertifikat tersebut jelas mencantumkan nama high school yang mengeluarkan sertifikat. Sementara Gibran kan ya itu tadi bukan high school, UTS insert itu bukan high school. Iya. Terus kemudian
Atau untuk sekolah internasional High School Living Certificate bisa dalam bentuk IB atau International Baccalaureate Diploma. Nah, pendidikan yang ditempuh Gibran di UTS Insert jelas-jelas tidak bisa mengeluarkan High School Living Certificate. UTS bukan high school, sedangkan program Insert yang diambil Gibran di UTS adalah program persiapan atau matrikulasi atau bridging pra-universitas. Maka dokumen penyetaraan yang dikeluarkan Dikdasmen yang menyatakan pendidikan Gibran di UTS Insert setara SMK kelas 12 seharusnya batal demi hukum karena melanggar Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Australia. Ini tulisan dari Melanie ya, Ibu Melanie, Dr. Melanie. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah keluaran SMA Australia. Ya nggak masalah, kan menurut KPU Gibran masih punya rekod pendidikan SMA dari Orchid Park Secondary School. Nah, masalahnya Orchid Park Secondary School atau OPSS yang diklaim sebagai pendidikan SMA-nya Gibran itu juga tidak setara dengan SMA di Indonesia. OPSS menyediakan pendidikan setara kelas 7 sampai 10 di Indonesia. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun. Ini sama dengan keterangan Pak Ruli Ahdiat tadi ya. Nah, School Living Certificate dari Secondary School di Singapura adalah GCE O-Level Certificate atau Ordinary Level Certificate. Kalaupun Gibran punya sertifikat GCE Ordinary Level dari Orchid Park Secondary School itu, ini juga belum setara dengan ijazah SMA di Indonesia. Untuk bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi universitas, siswa di Singapura harus lanjut lagi ke Junior College untuk memperoleh sertifikat GCE Advanced Level. Jadi fix juga, Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Singapura, itu kata Melanie ya. Tadi kan sudah fix tidak punya ijazah keluaran Australia, sekarang tidak punya ijazah SMA keluaran Singapura juga. Jadi Gibran cuma lulusan SMP nih, dia bertanya begitu. Nah ini juga belum tentu, karena ada perbedaan standar ijazah Indonesia dengan sertifikat GCE Singapura, itu General Certificate of Education gitu ya, GCE itu. Di Indonesia untuk mendapatkan ijazah sekolah menengah, siswa harus lulus memenuhi nilai minimum untuk semua mata pelajaran. Sementara sertifikat GCE di Singapura baik O-Level maupun Advanced Level tidak mensyaratkan nilai minimum. Semua siswa bisa mendapatkan sertifikat O-Level maupun A-Level sekalipun nilai-nilainya jeblok di bawah standar kelulusan atau PAS. Itulah kenapa Mas Irsu kita ketat sekali soal itu karena sistemnya memang berbeda sama sekali. Jadi di sini ketika siswa akan lanjut ke level pendidikan berikutnya, maka nilai-nilai yang tertera di sertifikat O-Level maupun A-Level itulah yang akan menentukan apakah siswa tersebut memenuhi syarat masuk minimum atau tidak. Jadi itu nilai-nilai yang misalnya banyak yang jeblok, lulus aja, lulus, tapi bahwa untuk ngelanjutin sekolah belum, nggak bisa lagi, gitu kan maksudnya ya? Begitu jelasnya. Jadi kalaupun Gibran punya sertifikat GCE O-Level, mesti dilihat lagi nilai-nilai yang bersangkutan. Kalau banyak subjek yang tidak lulus atau di bawah 50, maka sertifikat O-Level tersebut tidak setara dengan ijazah SMP Indonesia yang mensyaratkan nilai lulus untuk semua subjek. Waduh, gawat ini. Tapi katanya menurut KPU kan Gibran bersekolah SMP di SMPN 1 Solo. Nah, ini mesti diselidiki juga, kata Melanie. Ini teliti sekali ibu dosen ini. Apakah Gibran sekolah di SMPN 1 Solo sampai tamat hingga punya ijazah? Karena di website Pemkot Solo, di websitenya ya, Gibran mengklaim melanjutkan pendidikan SMP ke Singapura. Dan ini konsisten dengan status Orchid Park Secondary School di Singapura yang memang sekolah menengah kelas 7 sampai 10. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun kalau di Indonesia. Nah, jadi kalau Gibran, dia berandai ya. Jadi kalau Gibran, 1, tidak punya ijazah SMA keluaran high school Australia, tidak punya International Baccalaureate IB diploma, tidak punya sertifikat GCE Advanced Level keluaran Singapura, tidak punya sertifikat GCE Ordinary Level keluaran Singapura, punya sertifikat GCE Ordinary Level keluaran Singapura, tapi nilai-nilainya jeblok di bawah 50, tidak punya ijazah lulusan SMPN 1 yang dari Solo, karena katanya melanjutkan SMP ke Singapura, maka fix kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD. Ampun deh. Gawat banget. Ini singkat baca ini. Wow, ini penulis adalah Melanie Buiten-Zorgi, dosen IPB University, S1 dari IPB dan meraih PhD dari University of Sydney, Australia, yang katanya kalau dia menuju universitasnya itu melewati
Universitas Teknologi of Sydney itu tadi Mas Hersu. Jadi dia ya, tahu dan ya, ya. memang standarnya jauh lebih Ya. tinggi Sydney University. Tapi saya kira gini ya, karena sekarang ini orang dianggap bahwa orang seperti Roy Suryo, Tifa dan Rismond itu kan dianggap hatersnya Pak Jokowi, kan gitu ya Mbak ya. Itu penting untuk kita bahas. Melani ini kalau lihat rekam jejaknya dia bukan hatersnya Pak Jokowi loh ya, justru dia malah pendukung Pak Jokowi kan sebenarnya ya. Betul, jadi pada tahun 2017 dan berikutnya gitu ya, dia ini memang dianggap sebagai Ahoker, Jokower, Jokower gitu dan sangat aktif menulis, terutama di media sosial, gitu. Dan teman SMA-nya kalau sekarang kita lihat tulisan yang rame itu namanya saya lupa namanya siapa, tapi dia menulis bahwa ini teman saya waktu SMA dan dia orangnya pintar sekali, dia mengatakan seperti itu dan kemudian dia mengutip unggahan Melani di akun media sosialnya ini tadi yang kemudian menjadi viral ini Mas Hersu. Mencurigai bahwa kalau begitu Gibran hanya lulusan SD dong, kalau seandainya SMP-nya juga tidak jelas apa ijazahnya dan seterusnya begitu. Jadi maksudnya kenapa kita penting untuk ungkap track recordnya dari Melani ini. Dia menulis bukan karena kebencian kalau gitu ya, dia ingin sebagai ilmuwan mungkin dia ingin meluruskan ini secara proporsional. Saya kira mungkin begitu maksudnya ya, karena track recordnya dia beda dengan Roy Suryo. Roy Suryo juga dulu pendukungnya Jokowi juga loh ya sebenarnya ya. Ingat nggak waktu mobil SMK dibawa ke Jakarta kan yang menyupiri Roy Suryo pada waktu, dan dia juga termasuk orang yang menyetir yang membeli yang inden duluan, yang inden 6.000 itu dan ya sampai sekarang dia ternyata goib tuh, nggak ada di garasi mobilnya gitu ya. Oke, tapi saya jadi kalau sudah membaca ini saya jadi kemudian mengkait-kaitkan kemarin kan Roy Suryo juga nulis bahwa websitenya itu, di website itu nggak tertulis, di website KPU nggak tertulis ijazah pendidikan terakhir buat bukan hanya Gibran tapi Jokowi. Dan kemudian kan kemarin sempat rame soal keputusan dari KPU, ketua KPU yang melarang 16 item biodata dari para capres-cawapres untuk dipublikasikan, termasuk juga soal ijazahnya. Ya, saya kira nggak terlalu salah kalau kemudian ini pasti kaitannya dengan soal ijazahnya Gibran, karena kalau terjadi serius ini seperti yang disampaikan oleh Melani tadi, dan itu sebenarnya yang kata kuncinya sekarang di Dikbud ya, sekarang bukan Dikbud, Dikdasmen ya namanya ya. Di Dikdasmen terungkap bahwa dia ternyata itu bukan surat keputusan tapi surat keterangan saja, ya sebenarnya nggak absah dong itu. Dan kalau kemudian dia tidak punya ijazah SMA, nggak usah ngomong SD deh, katakanlah dia lulus SMP di Singapura gitu, itu kan dia batal dong pencalonannya, dan bahkan dia bisa kena pidana itu pemalsuan ijazah dong Mbak Agi. Ya iya Mas Hersu, jadi kalau seandainya memang kejadiannya seperti itu, yang dia tidak sampai 12 tahun dan kemudian pindah. Ya, yang jelas begini, berdasarkan keterangan dari Ruli tadi, Pak Ruli, dan kemudian dari Melani ini tidak hanya sekedar dia berkuliah di luar negeri sampai dengan S3, PhD, tapi juga anaknya sekolah di luar negeri dan memiliki ijazah di Australia. Jadi dia paham mengenai sistem pendidikan. Sydney ya, di kotanya dia di Sydney juga ya. Rupanya juga kebetulan di Sydney juga sama dengan UTS Insert itu tadi gitu. Jadi ini bukan orang-orang yang hanya asal asal jeplak gitu istilahnya, yang hanya asal berkata-kata tanpa dia tahu prosesnya seperti apa. Ya orang seperti Melani atau kemudian anaknya gitu, ketika dia kembali ke Indonesia hendak melanjutkan pendidikan begitu dan sebagainya, tentu saja itu pun juga harus disetarakan Mas Hersu. Jadi dia tahu prosesnya itu seperti apa begitu. Coba kita nanti melihat proses lagi, keterangan-keterangan Melani ini memang terus saja diluncurkan dan selalu ada keterangan baru begitu. Jadi apakah kesetaraan gitu, surat penyetaraan yang dimiliki oleh anaknya, apakah sama dengan yang dimiliki Gibran yang hanya bertuliskan surat keterangan? Jadi, nah ini masih ada. Mas Hersu tadi mengatakan bahwa status pendidikan Gibran di KPU yang kemudian sekarang keluar, ini juga dipertanyakan dan terus didiskusikan Mas Hersu, rame banget. Jadi status pendidikan Gibran di situs KPU itu memang berubah. Banyak sekali yang merekam kemudian membuat videonya dan viral. Nah, sementara kita hanya screenshot saja ya. Jadi memang sebelumnya CV dari Gibran di KPU itu status pendidikan terakhirnya lucu sekali. Jadi pendidikan terakhir, _2, pendidikan terakhir. Ya namanya begitu aja ya.
Iya, hanya Kalau hanya begitu saja. kalau Pak Mahfud MD kan ditulis pendidikan terakhir belakangnya S3 gitu kan ya. Betul, betul. Ganjar S2 seperti itu. Anies bagaimana, Muhaimin juga S2 begitu ya. Nah, sementara dia seperti itu. Nah, yang selanjutnya ternyata itu bulan Januari katanya 14 Januari masih di screenshot itu isinya pendidikan terakhir titik dua pendidikan terakhir. Tapi pada bulan September ini ketika dilihat lagi katanya sekitar tanggal 16-17 September itu sudah berubah menjadi pendidikan terakhir titik dua S1. Jadi sudah Hmm. diubah begitu. Dan kemudian coba kita lihat untuk versi Antara ya, Antara News ini LKBN Antara. Di situ juga sudah berubah dari di situ judulnya profil Capres Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Sebelumnya ditulisnya dia ini pendidikan terakhirnya S2 Mas Hersu. Oh, Jadi ditulis S1 Management Development Institute of Singapore. Singapura 2004-2007. Kemudian S2 University of Technology Sydney. Malahan hmm. ini yang 2007 sampai 2010 ini malahan S2. Ya, ya, Jadi ya, ya, ya. Itu Antara ya, kantor berita pemerintah lah ini ya waktu itu ya. iya kantor berita pemerintah tapi kemudian dikoreksi. Sekarang kalau kita melihat websitenya ini kan ini berupa apa poster semacam itu ya Mas Hersu. Ini sudah berubah. Jadi pendidikan terakhirnya program Insert UTS Sydney tahun 2006, kemudian S1 Management Development Institute of Singapore Singapura 2010. Jadi Ya. pendidikan terakhir Jadi yang kebalik-balik S2 ya, kebalik-balik jadinya. kebalik-balik. Iya, iya. Lebih kebalik lagi itu ini kalau saya rasa ini karena tidak teliti begitu ya yang membuat poster ini. Ini dari Kementerian Sekretariat Negara. Di situ malah justru terbalik yaitu pendidikannya untuk 2004 sampai 2007 itu Management Development Institute of Singapore. MDIS-nya lebih dulu, baru kemudian 2007 sampai 2010 Insert University of Technology Sydney. Ini bagaimana? Ini dari Kementerian Sekretariat Negara. Ya Tapi dibikinnya kalau di fotonya juga tadinya pakai gelar BSI, kemudian juga dihapus itu foto-foto ofisialnya, Mbak. iya betul. Jadi ada semacam keraguan. Dia sendiri aja ragu soal pendidikannya begitu kan. Ya. Apalagi kita yang kemudian melihatnya ikut bingung. Tadi Mas Hersu di awal kan bilang bingung. Iya, setelah Iya. kita membacanya Bukan makin hanya bingung bingung, nih. saya mumet, Mbak, bukannya bingung. Ruwet. Iya. Aduh, bisa aja Gibran ini bikin kita Udah. bingung, ruwet, Oke, dan bikin mumet. rumah. Ya makanya kata banyak daripada bikin ruwet udah dimaksulkan aja lah. Katanya banyak yang begitu pusing ya. Daripada nanti orang kalau nanya sebenarnya presidenmu itu lulusan apa begitu ya Wakil orang presiden, jangan asing. bilang Ya, wakil presiden. presiden. Jangan Aduh. duluin dulu, Mbak Udah Agus. pengen 2029 aja Iya, ini. iya. Wakil presiden lulusan apa kita bingung Iya. ngomongnya. Oke, Mbak Agi, dan sekarang jangan terkecoh kalau Anda lihat itu ya, sekarang glorifikasi terhadap Gibran itu di media sosial luar biasa banget. Saya Luar melihat biasa. misalnya kunjungan-kunjungan di Papua New Guinea itu oleh para buzzernya Gibran tuh diglorifikasi bagaimana mereka pada kagum-kagum semua. Itu jadi Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Papua New Guinea itu kagum-kagum dengan Gibran. Itu kayak gitu, dan saya bingung-bingung sendiri ini gimana cerita orang kok bisa sih orang bikin Ayo, Mas Hersu juga kan ikut kagum. kok bisa bikin konten seperti ini, gimana caranya gitu loh, itu saya. Nanti kita bahas Mas. Oke. Nanti kita bahas itu ya di Oke. next ya. Yes, oke. Sampai ketemu lagi ya, kita mohon pamit. Saya Eros Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.